Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kita akan bahas tentang Bitcoin selanjutnya. Sekarang harga Bitcoin 64.191. Di video saya kemarin sudah saya instruksikan bahwasanya saya akan ambil open posisi short di area 64.000 atau ke bawah ya. Dan untuk Cerberus hari ini sudah profit sekitar 20% ya. Cerberus hari ini profit sekitar 20%, kemarin 17%, tanggal 17 sekitar 6% ya. Mohon maaf juga kalau masih kurang maksimal karena operasinya masih ditunda ya, karena gigi impaksi itu ternyata harus ada beberapa tahapan. Kemarin itu dicabut yang gigi nabraknya, ini kalau kalian perhatikan ada yang ditabrak sama gigi impaksinya kan. Nah itu dicabut, gigi impaksinya gagal kemarin karena saya kebal anestesi udah 4 kali ya, sedangkan batas anestesi manusia itu 3 kali. Oh mungkin saya punya ilmu kebal ya. Nggak tahu kenapa dah. Jadi hari Selasa saya akan lanjut operasi lagi. Oh iya, untuk sekarang coba kita langsung cek CoinGlass ya. Untuk cek CoinGlass kemana ke arah harga Bitcoin selanjutnya. Untuk fundamental seperti biasa kita gunakan dollar index plus ya. Dollar index plus berarti Bitcoin akan turun. Bitcoin dominance minus berarti Bitcoin akan turun. Bitcoin exchange balance minus berarti Bitcoin akan naik. Crypto fear and greed index minus berarti Bitcoin akan turun. Oke, 31. Secara fundamental ini Bitcoin bilang bahwasanya akan turun. Oke, coba kita cek ke likuidasinya. Sebenarnya Bitcoin ini, nah ini nih, kalau kalian bilang oh bang CoinGlass kan data yang sudah terjadi. Nah ini enggak juga nih, Bitcoin lagi naik tapi CoinGlass-nya bilang turun, berarti ya memang harusnya koreksi turun ya. Untuk likuidasi 3 hari kemarin ini rata-rata di long ya, rata-rata di 100 juta dolar nih. Kalian perhatikan kemarin ini 99,55 juta dolar, atau bisa kita simpulkan 100 juta dolar ya. Lalu di sini juga 84 juta dolar, lalu di sini juga 104 juta dolar. 3 hari sebelumnya ini rata-rata likuidasi long, Kalau kita satu padukan antara teknik analytical 3 hari sebelumnya ini kan dari area sekitar 65.000 ya, ini 15 menit. Coba kita cek pakai time frame 1 jam. Untuk time frame 1 jam ini dari 66.000 ke 64.000, lalu koreksi reversal sedikit ke 64.000. Dari sini kayaknya saya bakal ambil open posisi short deh ya, ambil posisi short. Coba kita cek di dalam data order booknya ya. Seperti biasa kita ubah alt version, dan di sini skala 100 ya guys. Untuk skala 100. Untuk di dalam skala 100 ini 72.900 ini sampai ke wall paling dekat ini di area sekitar 72.000. Untuk total wall yang ada di dalam order book sekarang ini sekitar 10.000 Bitcoin, dan sekarang wall buy-nya sekitar 16.000 Bitcoin ya. 16.000 ke 10.000, hampir 60% perbedaannya ya. Cukup signifikan. Tetapi di sini orang-orang masih memaksa harga untuk naik ya guys ya. Orang-orang memaksa harga untuk naik, tapi paling impact paling dekat ini di harga sekitar 66.000. Kalau kalian nanya bang ini garis bawah ini apa? Ini impact paling dekat
apabila terjadi transaksi instan, impact baik ke atas ataupun ke bawah, misalkan sekarang harganya 64 ribuan ya, 64.174. Misal harga tiba-tiba turun ke area sekitar 62.000. Nah, itu bisa dikatakan akan kelepasan ke 62.000 langsung lepas ke 54.000. Begitu pula sebaliknya. Kalau harga tiba-tiba impact ke atas ke 66 ribuan ya guys, 66 ribu ini nih, bisa-bisa kelepasan. Ini impact itu berarti instan ya. Dalam kurang lebih sekitar 1 jam sampai 2 jam, tiba-tiba harga yang sekarang 64.000 itu ke 62 ribuan. Nah, itu bisa-bisa langsung kelepasan ke 50 ribuan gitu, 54.000. Karena apa? Tidak ada wall yang ada di dalam sini ya guys. Begitu pula sebaliknya. Kalau di sini 66.000, tiba-tiba di pump ke 66.000 nih ya, maka otomatis bisa langsung ke 70.000 kalau tidak ada wall yang selanjutnya bisa terjadi kayak begitu ya. Jadi secara order book ini masih dipaksa untuk naik, tapi di sini juga masih perlawanan yang sangat ketat. Entah kenapa, kalau dilihat dari pertimbangan ya, fundamentalnya itu tadi 31 itu bilang Bitcoin akan sedikit koreksi. Lalu di sini tiba-tiba wall shortnya ini membesar. Kalau kalian cek di video kemarin itu wallnya rada-rada landai, sekarang ini membesar. Dan di dalam video ini saya akan ambil open posisi short di area sekitar 65.000 sampai 64.000 ya. 64.000 sampai 66.000 saya akan ambil open posisi short untuk take profit sewajarnya 5%, 10% sampai 20%. Kalau kalian nggak mau ribet ya udah ikutan saya baru saja. Sekali lagi mohon maaf bahwasanya saya kurang maksimal karena ya tahu sendiri lah gimana rasa sakitnya habis dicabut gigi itu. Namanya kalau saya lihat di Google itu namanya dry socket, dimana ada lubang yang begitu dalam ya. Oke, jadi kesimpulan di dalam video ini adalah fundamental 31 untuk Bitcoin turun. Untuk order book ini untuk Bitcoin turun. Untuk teknik analitikal berarti kalau memakai time frame 1 jam ini juga Bitcoin akan turun, maka dari itu saya akan ambil open posisi short di area 65.000 sampai 66.000 atau bahkan di kepala 64.000 besar ya, hampir mendekati 65.000. Saya akan take profit sewajarnya 5, 10, 20% ya. Kalau kalian bang kalau misal kayak gitu ya rugi dong yang ikutan Cerberus kalau saya kasih tahu detailnya. Kayak gitu ya. Terus kalau misalkan masih banyak yang bertanya, "Bang, itu 20% apakah total modal?" Enggak, Bro ya. Kalau ada yang bisa ngasih 20% dalam 1 hari itu saya pasti ikutan langsung, Bro. Saya akan jual seluruh mobil saya 10 miliar, 20 miliar untuk ikutan kayak begini. 20% ini dari open posisi ya, guys. Jadi misalkan modal kalian adalah 100 juta rupiah atau open posisinya 20 juta rupiah, berarti 20% dari 20 juta rupiah, bukan dari 100 juta. Berarti kalau kalian modal 100 juta rupiah, open posisi 20 juta rupiah, kalian profit 20% hari ini, berarti kalian profit 4 juta dalam 1 hari, bukan dapat 20 juta karena mentang-mentang mau modal gua 100 juta. Enggak ya, ini total dari open posisi. Sekalipun loss di suatu hari nanti itu dari open posisi. Loss misalkan 90%, loss misalkan 50% itu dari open posisi, bukan dari total modal. Oke? Total modal open posisi itu maksimal 20%. Jadi nggak bisa di atas 20%. Itu saya yang ngatur supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.